bandara kita sudah ada lounge yang dia bisa istirahat kalau mau berangkat maupun pulang. Jadi PMI itu lebih diutamakan ya Bu ya, ada lounge khusus kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh Sobat PMI dimanapun kalian semua berada. Berjumpa lagi dengan saya Hermin Rahayu Pertiwi, selaku moderator dalam acara Rabu Seru PMI episode ke-11. Rabu Seru episode ke-11 ini bertema kami BP3MI Sumatera Selatan siap berlari di tahun 2023. Nah, namun sebelum kita mulai kegiatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2022 kemarin untuk seluruh perempuan pekerja migran Indonesia yang sudah berjuang dan mengabdikan dirinya untuk keluarga dan juga untuk negara Indonesia. Dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja Migran Internasional tanggal 18 Desember 2022 kemarin. Nah, pada hari ini sudah bersama saya Ibu Sri Haryanti SEMM selaku Kepala BP3MI Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ermin. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, Sobat Migran, hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Sri Haryanti SEMM tentang pencapaian kaleidoskop tahun anggaran 2022 ya Ibu ya. Apa saja sih pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh BP3MI Sumatera Selatan serta kinerja yang sudah dilakukan oleh BP3MI Sumatera Selatan di tahun 2022. Namun, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV dari narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Sri Haryanti SEMM. Beliau adalah Kepala BP3MI Sumatera Selatan. Pendidikan terakhir beliau adalah Magister Manajemen, betul ya Ibu? Siap. Ya? Baik. Ibu Sri Haryanti SEMM ini merupakan salah satu pimpinan perempuan yang ada di unit kerja BP2MI ya Bu ya. Iya. Nah Ibu Sri Haryanti mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait dengan pencapaian BP3MI Sumatera Selatan di tahun 2022. Mungkin bisa dimulai dari penempatannya terlebih dahulu Ibu, penempatan PMI. Siap Mbak Ermin. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh sahabat migran dan juga untuk seluruh PMI, CPMI dan keluarganya serta masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan bahwa capaian kinerja BP3MI Sumatera Selatan di tahun 2022 ini memang luar biasa. Karena di tahun 2022 ini kami BP3MI Sumatera Selatan mempunyai inovasi-inovasi yang sudah ada di tahun 2022 yaitu Rabu Seru, ada juga Songket dan juga kita BP3MI Sumatera Selatan juga telah mengikuti seleksi di Menpan RB untuk menjadi wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah. Nah, itu merupakan jawaban dari harapan-harapan dari masyarakat Indonesia dalam hal ini Sumatera Selatan. Kayak gitu. Jadi BP3MI Sumatera Selatan harus keluar dari zona nyaman. Gitu. Nah, dan juga dari bukan hanya dari rutinitas sehari-hari, tapi kita harus mempunyai terobosan-terobosan itu. Sehingga untuk di tahun 2022, alhamdulillah kita yang proses penempatan di BP3MI Sumatera Selatan ada 430 PMI yang sudah kita tempatkan baik di Malaysia dan Jepang, juga ada di beberapa negara lainnya kayak gitu. Alhamdulillah sejak COVID-19 ini tahun ini merupakan awal untuk kebangkitan penempatan PMI kan gitu. Dan kita juga sudah membantu memfasilitasi menyelesaikan kasus di tahun 2022 adalah ada 10 kasus
di mana kita juga telah melakukan penyebaran informasi di 25 25 tempat, artinya 25 kali, walaupun kita hanya mempunyai dana 6 lokasi kan begitu. Tapi kita bisa mencapai 25 itu berkat ya kerjasama, kolaborasi dari sekolah, dari dinas dan dari stakeholder lainnya kan kayak gitu. Dan kita juga sudah berupaya dan alhamdulillah untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kita akan perlu juga melaksanakan MOU dan alhamdulillah sudah ada 5 MOU pemerintah daerah, kabupaten kota dan juga ada 2 PKS dengan sekolah tinggi dan juga rumah sakit. Dan juga di tahun 2023 kita tidak boleh berpuas hati, berpuas diri dengan capaian kinerja yang kita capai di 2022. Kita akan meningkatkan capaian kerja yang ada di tahun 2002 dengan keterbatasan. Baik. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya rangkum ya Ibu, untuk pencapaian kita di tahun 2022 ini salah satunya adalah kita menelurkan beberapa inovasi. Salah satunya adalah Rabu Seru PMI ini ya Bu ya. Jadi kita memberikan informasi tanpa anggaran ya Bu ya kepada seluruh pekerja migran Indonesia yang memang memiliki minat dan juga membutuhkan informasi tentang penempatan dan juga perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan ini merupakan tahun kedua kita ya Bu ya, untuk inovasi Rabu Seru PMI ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang berjalan lancar. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas tentang inovasi, pencapaian penempatan, pencapaian perlindungan dan juga kerjasama kita dengan instansi lain ya Bu ya. Nah, dari BP3MI Sumatera Selatan untuk rencana kerja kita di tahun 2023 itu seperti apa Ibu? Oke, yang jelas kita akan meningkatkan kinerja tahun di 2023 karena memang harapan masyarakat itu yang sudah tinggi kan, harapan untuk bisa kita layani dengan baik sehingga kita juga mempunyai BP2MI dalam hal ini yang harus kita laksanakan di BP2MI Sumatera Selatan adalah kita melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki dan itu harus kita laksanakan kan kayak gitu. Dan juga BP2MI dalam hal ini juga mempunyai 9 prioritas. 9 prioritas itu sudah kita jalankan, namun kita akan meningkatkan program-program itu dengan berkoordinasi dengan stakeholder, instansi-instansi terkait sehingga harapan dari masyarakat itu bisa tercapai gitu. Baik. Jadi di tahun 2003 ini target kita semakin meningkat ya Ibu ya. Betul. Kita berusaha maksimal optimal untuk mencapai target-target kita. Siap. Nah, salah satu dari program 9 program prioritas ini adalah kita membutuhkan sinergi untuk mencapai tujuan kita dan target kita ya Bu ya. Sejauh ini bentuk sinerginya seperti apa Ibu dengan stakeholder ataupun instansi lain Ibu? Oke, baik Mbak Ermin. Intinya PMI ini kan perlu kita layani, kita lindungi baik dari CPNI, PMI-nya dan keluarganya. Namun BP2MI tidak bisa bekerja sendiri, kan makanya kita bersinergi dengan bersinergi, berkolaborasi dengan instansi lain dan pemerintah daerah. Dalam hal ini maka kami mengharapkan kita memperbanyak MOU tadi karena dalam MOU nanti pemerintah daerah itu mendorong pemerintah daerah untuk berperan dan untuk melaksanakan Undang-Undang 18 tahun 2017 ini. Karena intinya untuk melaksanakan penempatan dan perlindungan PMI ini bukan hanya tugas dan dari BP3MI sendiri, tapi dari seluruh stakeholder dalam hal ini kalau kita MOU dengan kesepakatan dengan pemerintah daerah di mana kita menyampaikan bahwa dalam MOU itu kan ada tugas pemerintah daerah itu salah satunya contohnya pemerintah daerah
baik dari kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Itu harus berperan aktif semua dalam hal melindungi PMI. Salah satunya daerah, misalkan pemerintah desa ini harus mulai ini mensosialisasikan bagaimana bermigrasi yang aman. Karena mungkin selama ini pemerintah desa belum tahu. Nah, inilah kita mencoba mensosialisasikan ini sampai ke tingkat desa, sehingga petugas di tingkat desa juga paham bagaimana untuk mensosialisasikan bagaimana bermigrasi yang aman. Baik Ibu, jadi nota kesepahaman atau MOU tadi merupakan salah satu bentuk sinergi kita Iya, ya Bu ya, betul. untuk bisa membantu dan memfasilitasi Iya, penempatan dan pelindungan para pekerja migran Indonesia ya Bu betul. ya. Nah, ada satu poin lagi Bu, yaitu pemberantasan sindikasi pekerja migran Indonesia Oke. non prosedural. Nah, Mm-mm. itu bagaimana Bu? Nah, ini memang untuk pencegahan non prosedural dan pemberantasan indikasi pemberangkatan secara non prosedural tadi, memang kita juga tidak bisa sendiri tadi. Betul. Nah, kita ya dalam hal ini berkoordinasi baik dengan aparat penegak hukum dan juga pemerintah kabupaten atau kota, bisa masing-masing bisa membentuk tim satgas pemberantasan TPPO, TPPO. kan kayak gitu, sehingga paling tidak kalau apalagi itu juga disampaikan sampai ke tingkat desa, sehingga tingkat desa mungkin yang mungkin masyarakatnya harusnya dia itu jadi pelindung, tetangganya, saudaranya, keluarganya, tapi malah kadang-kadang dia juga sebagai calo lah kan gitu. Nah, dengan ada tadi sinergi untuk pemberantasan TPPO, nanti tahu bahwa sanksinya apa kan kayak gitu. Ya. Sanksinya apa? Nanti mereka akhirnya paham kan kayak gitu. Akhirnya ya memang perlu tetangga saya, keluarga saya harus saya lindungi, apalagi sebagai aparat pemerintah dalam hal ini, misalkan aparat di tingkat desa kayak gitu. Ya, jadi tujuannya adalah salah satunya menimbulkan kesadaran ya Bu Iya, ya, dari tingkat lingkup yang paling kecil ya Bu ya, di RT, betul. RW, Iya, sehingga kita bisa mengurangi jumlah dari pekerja migran Indonesia non prosedural ya Bu ya. iya. Baik, salah satu yang juga diarahkan oleh Kepala BP2MI yaitu pekerja migran Indonesia merupakan warga VVIP, Bu. Nah, mungkin bisa Betul. dijelaskan Ibu, BP3MI Sumatera Selatan bentuk layanannya seperti apa nih yang mencerminkan bahwa PMI itu adalah warga VVIP? Oke, memang karena Mbak Ermin, PMI itu kan merupakan kenapa harus diperlakukan sebagai warga VVIP, karena mereka adalah satu pahlawan devisa dan juga dia adalah penggerak roda perekonomian. Nah, makanya masyarakat, pemerintah dalam hal ini ya sudah memang sudah menjadi program BP2MI, dalam hal ini juga di apa namanya eh, ya men, apa didukung oleh instansi atau KL lain, dan juga memang juga itu juga perintah Jokowi untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah dalam hal ini sudah kita di bandara-bandara, 6 bandara kita sudah ada lounge yang dia bisa istirahat kalau mau berangkat maupun pulang, bukan yang selama ini dia bisa kayak ngapar-ngapar gitu aja ya. Dalam hal ini ini kan dia sebagai warga yang ya VVIP lah ya kan kayak gitu. Dan harapan kita nanti di BP3MI Sumatera Selatan juga akan berkoordinasi dengan pihak bandara, kita mencoba juga bisa melaksanakan seperti di tempat-tempat lain. Selain fasilitas loan, juga ada fast track khusus kan kayak gitu, sehingga dia tidak bercampur kalau ke luar negeri mau ke imigrasi itu
antri yang begitu panjang campur itu ada Jadi lounge PMI itu khusus. lebih diutamakan ya Bu Iya, ya, ada lounge khusus dispesialkan kayak ya, betul. gitu, gitu Mbak. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas tentang secara umumnya Bu. Nah, kalau di BP3MI Sumatera Selatan sendiri Bu, adakah pelayanan informasi, pemberian Mhm, informasi dan juga untuk pelayanan percepatan verifikasi dokumen di BP3MI Sumatera oke. Selatan Ibu? Oke, di Sumatera Selatan ya kita intinya, dalam pelayanan, ingin meningkatkan percepatan pelayanan. Kalau apa namanya, dokumen memang sudah sesuai SOP, ada SOP-nya, jadi itu, di-upload dan, sudah ada SOP-nya. Namun, secara untuk mempercepat itu mungkin layanan lainnya. Misalkan layanan perlu informasi, mungkin, menyampaikan keluhan atau, minta difasilitasi, kasusnya, Hmm, perlindungannya, itu bisa, kita kan punya namanya sosial media tadi ya, kan, bisa langsung ke sosial media kita, bisa ke songket kita, kan sosial media kita ada songket, ada, Instagram Instagram. kita atau ke kantor kita, Nah, gitu. Songket PM ini juga merupakan salah satu inovasi kita ya Bu Iya ya, betul, yang untuk terus berjalan berkelanjutan ya Bu karena ya. untuk menjawab, ini kan sudah zaman sudah canggih, Betul. jangan harus datang ke kantor kan kayak gitu. Kalau ke kantor kan berarti perlu, perlu waktu, perlu transport kayak gitu. Kalau melalui songket tadi, layanan songket itu kan, cukup WA, cukup, telepon video call yang insya Allah semua masyarakat, bisalah untuk melakukan itu. Baik. Nah, biasanya juga Bu dari media sosial ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Mhm, terkait dengan pembiayaan bekerja untuk bekerja ke luar negeri. Nah, untuk mhm, langkah-langkah dari BP3MI ini oke bagaimana Ibu terkait dengan pembiayaan tersebut? oke. Jadi, insya Allah pemerintah ini sudah bagaimana, memudahkan, bahkan bukan hanya memudahkan, tapi, memberi solusi, masalah-masalah yang ada, di masyarakat. Misalkan, PMI ini kan untuk bekerja ke luar negeri kan karena dia satu tidak punya pekerjaan, tidak punya biaya, padahal untuk bekerja ke luar negeri kan ada, namanya biaya Biaya penempatan, yang penempatan. jelas bikin paspor itu kan perlu biaya kan kayak Mhm. gitu, nanti, tiket dan segalanya kayak gitu. Nah, namun pemerintah sudah, menjawab persoalan-persoalan itu, di mana yang selama ini mungkin PMI yang tidak punya uang tadi pinjemlah ke rentenir Betul. atau jual sapi Iya, atau jual sawah iya. kan gitu. Jangan sampai itu tidak memberikan tidak memberikan solusi, biar dia bisa makmur, tapi karena kalau itu kan, terjerat Justru rentenir menjerat itu malah ya menjerat Bu. malah malah dia tidak kemakmuran, tidak menjawab, Kendala yang kendala dihadapi. yang Oke. dihadapi. Nah, akhirnya, pemerintah, dalam hari ini memberikan KUR PMI, Oh, baik. heeh, sehingga, bank pemerintah, bank pemerintah daerah, sudah menyediakan itu. Nah, alhamdulillah bank pemerintah daerah Sumatera Selatan juga sudah, Hmm. melaksanakan KUR PMI sehingga PMI tadi berangkat, tidak punya utang ke rentenir. Jadi pinjaman KUR PMI ke bank tapi dengan bunga yang sangat rendah gitu. BPD Sumsel Babel ya Bu ya? Iya, heeh, Oh. di Sumatera Selatan, Yang saat sudah ini yang sudah berkoordinasi untuk menerapkan KUR iya, bagi pekerja migran pikiran Indonesia Indonesia ya di Bu ya? Sumatera Di Selatan. Sumatera Selatan. Baik Ibu, nah ke depannya kan kita selalu berharap bahwa para pekerja migran Indonesia kita yang dikirim untuk bekerja ke luar negeri itu terus meningkatkan kompetensinya Ibu ya. Ya, Nah bagaimana cara BP3MI Sumatera Selatan untuk mendukung para PMI bisa meningkatkan kompetensi mereka oke. dalam bekerja? Oke, kalau PMI salah satu syarat untuk bekerja ke luar negeri itu kan memang salah satu adalah Baik. berkompetensi. Di sekarang ini peluang-peluang kerja di luar negeri itu begitu banyak yang Betul. memerlukan
kompetensi. Semakin kompetensinya tinggi, semakin gajinya besar, Iya. kan begitu. Nah, itu kami BP3MI Sumatera Selatan sudah berkoordinasi dan juga berkolaborasi, bahkan bekerja sama tadi nota kesepahaman impact dari tadi MOU tadi MOU. dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah sekarang pemerintah daerah sudah mulai sadar Baik. bahwa salah satu tugas fungsinya adalah memberikan pelatihan warganya untuk dia bisa mempunyai kompetensi yang untuk meraih peluang-peluang kerja yang begitu besar gajinya, salah satunya Jepang Baik. contohnya. Alhamdulillah pemerintah Prabu Mulih telah melaksanakan itu di mana di tahun 2022 sudah melaksanakan pelatihan terhadap 16 orang untuk bahasa Jepang dan di tahun 2023 ini 32 calon PMI yang mau dilatih bahasa Jepang dengan difasilitasi oleh pemerintah Prabu Mulih. Berarti luar biasa ya Bu, Ya, hasil dari nota kesepahaman yang kita buat antara BP2MI dengan pemerintah kota. ya, Salah satu contohnya adalah pemerintah kota Prabu Muli ya Bu, yang ya, sudah memfasilitasi untuk peningkatan kompetensi bahasa Jepang ya Bu ya. ya, Baik Ibu, tadi kita sudah membahas tentang pra penempatan PMI, kemudian penempatan PMI. Nah iya, selanjutnya nih Bu, banyak juga yang ingin bertanya-tanya tentang apakah ada fasilitas ataupun layanan yang diberikan BP3MI Sumatera Selatan untuk para PMI Purna nih Bu, yang sudah kembali dari luar negeri dan kembali tinggal di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Ermin. Sebenarnya untuk pemberdayaan PMI Purna itu bukan hanya tanggung jawab BP3MI, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Namun karena selama ini tahunya dari hanya BP3MI kan yang melaksanakan itu. Memang kita juga punya anggaran, tetapi amat sangat terbatas. Contohnya di tahun 2022 itu, contohnya kita hanya punya anggaran satu paket untuk pemberdayaan Pemberdayaan PMI PMI. Purna yang dimana dilaksanakan di Provinsi Bengkulu. Nah, bagaimana yang di provinsi lain kan kayak gitu. Alhamdulillah berkat kita koordinasi, bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Dalam ini contohnya dengan Bina Dharma, alhamdulillah Oh kita iya. telah Bina Dharma melaksanakan pendampingan bagaimana kita memberikan ilmu kepada PMI Purna tadi bagaimana kita bisa melaksanakan digital marketing karena sekarang pemasaran itu kan tidak harus door to Door to door, door ya. tapi sudah mulai zaman canggih melalui digital marketing kayak Sudah gitu tuh. global ya Bu ya. Ya, Jadi siapapun dimanapun itu dia bisa memasarkan produk yang mereka betul. buat melalui internet ya Bu Iya, ya. yang Digital selama marketing iya tadi ya Bu ya. kalau dia kan selama ini mereka tidak tahu bagaimana kan kayak gitu Iya, itu cara memasarkannya tadi ya Bu. memasarkannya kayak gitu. Baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah membahas banyak sekali ya Bu ya, dari penempatan sampai dengan pemberdayaan PMI Purna, dan Masya Allah Alhamdulillah di sini kita melihat dari kinerja BP3MI Sumatera Selatan di tahun 2022 Iya, itu alhamdulillah luar biasa ya Bu betul ya. betul betul. Dan di tahun 2023 ini kita siap untuk bisa lebih baik lagi Amin, melayani amin, pekerja amin, migran amin, Indonesia amin, ya Bu amin, ya. Nah, amin. mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan pesan kepada seluruh pekerja migran Indonesia dimanapun mereka semua berada. Karena nanti kita akan sampaikan juga ini melalui YouTube Sobat PMI Ya, Bu, dan juga oke. media sosial kita. Silakan Oke, Ibu. yang jelas sebelum saya menyampaikan pesan kepada CPMI atau PMI atau keluarganya atau masyarakat pada umumnya, saya juga menyampaikan pesan kepada pegawai kita sendiri juga. Ya. Di bahwa kita merubah mindset lah intinya kan gitu. Itu ayo kita bersama merubah mindset bahwa kita harus melakukan pelayanan kepada PMI. Dalam hal ini kita punya slogan lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki dan pakailah dengan hati nurani kan kayak gitu. Dan kepada masyarakat CPMI, keluarganya dan
masyarakat pada umumnya, saya menyampaikan silakan monggo kalau pengen mencari informasi tentang PMI silakan bisa datang ke kantor kita atau melalui chat ke Songket kita. Insya Allah kita akan melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang diinginkan oleh pelayan kita sebagai pelayan kan kayak ya, gitu. Gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima Mbak. kasih banyak untuk semua informasinya dan juga penjelasan. Semoga ini bisa bermanfaat kepada seluruh sobat migran yang menyaksikan kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum ini Bu, saya ingin menyampaikan maklumat dari Kepala BP2MI tanggal 18 Desember. Maklumat pelayanan kami diantaranya adalah memberikan pelayanan dan pelindungan secara menyeluruh bagi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan segenap hati nurani. Yang kedua, secara serius dan bersungguh-sungguh memberantas sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Jadi dua hal itu yang menjadi fokus maklumat pelayanan kita ya Bu ya di BP2MI ya Bu ya. Siap. Baik, sepertinya kita sudah selesai ini Ibu. Jadi saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Sri Haryanti yang sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber kita. Saya Hermin Rahayu Pertiwi ingin berpantun singkat. Jalan ke Ampera, jangan lupa beli tenggiri. Ingat pekerja migran Indonesia, ingat BP2MI. Saya mohon maaf sebagai moderator jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan ataupun yang tidak sesuai. Saya undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sobat migran yang telah menyaksikan kegiatan ini. Saya Hermin Rahayu Pertiwi mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.